Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nawar Laksono Baca dari kelas 12 DAP 1. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang engine pada alat berat. Engine adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang dimiliki oleh bahan bakar menjadi energi gerak. Berdasarkan fungsinya, engine biasanya digunakan sebagai sumber tenaga atau penggerak utama pada mesin, genset, dan berbagai macam peralatan industri lainnya. Sebagian besar produk alat berat biasanya menggunakan engine 4 langkah, di mana diesel power digunakan karena dapat menghasilkan tenaga yang cukup besar, dan sekarang ini untuk mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan yang berbeda sudah banyak sekali jenis engine yang dirancang oleh manusia. Untuk mengklasifikasikan engine tersebut, yaitu penggolongan yang pertama adalah dengan membagi engine berdasarkan tempat terjadinya proses pembakaran dan tempat perubahan energi panas menjadi energi gerak. Apabila kedua peristiwa tersebut terjadi dalam ruang yang sama, maka engine tersebut dikategorikan sebagai engine dengan jenis internal combustion. Sedangkan apabila ruang tersebut terpisah, maka engine tersebut dikategorikan sebagai engine external combustion. Pada external combustion engine selanjutnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu turbin dan piston. Pada engine jenis internal combustion, penggolongan selanjutnya terdiri dari engine piston, turbin, wankel atau rotary. Berikut saya jelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada engine alat berat. Pertama, silinder blok. Silinder blok merupakan sebuah struktur terpadu yang terdiri dari silinder, dari motor bakar torak, dan beberapa atau bahkan semua yang terkait dengan struktur sekitarnya. Jika disederhanakan, blok silinder merupakan bagian dasar atau komponen inti mesin yang digunakan untuk menopang semua bagian utama mesin seperti piston, kepala silinder, olipan, dan poros engkol. Sedangkan blok sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpan tenaga dan juga berguna sebagai tempat terikatnya sebagian besar komponen pada mesin. Yang kedua, ada piston. Piston ini merupakan komponen mesin yang membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder blok dan silinder head. Piston juga melakukan gerak maju mundur, gerak naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin, serta piston harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke crankshaft. Yang ketiga, ada ring piston. Ring piston ini merupakan salah satu komponen yang dipasangkan dalam akur ring pada piston atau torak. Diameter luar ring torak ini sedikit lebih besar daripada dengan piston itu sendiri. Ketika ring piston terpasang pada piston, karena ring piston itu sifatnya elastis, maka menyebabkan mengembangkan sehingga menutup dengan rapat pada dinding silinder. Fungsi dari ring piston sendiri yaitu sebagai penyumbat untuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran di antara samping piston dengan dinding silinder. Yang keempat ada flywheel. Flywheel sendiri merupakan sebuah piringan yang terbuat dari cast iron dan dibaut pada ujung crankshaft. Crankshaft hanya mendapatkan tenaga putaran dari langkah kerja saja. Agar crankshaft bekerja pada langkah lainnya, crankshaft harus dapat menyimpan daya putaran yang diperolehnya. Yang kelima ada crankshaft. Dalam engine, crankshaft memiliki peranan yang penting untuk merubah gerak lurus menjadi gerak putar. Dan terakhir ada mekanisme katup. Bagian-bagian yang menggerakkan, membuka serta menutup katup pada waktu yang teratur disebut dengan mekanisme katup. Mekanisme katup sendiri dibagi dalam beberapa susunan katup yaitu jenis katup sisi atau side valve dan jenis katup kepala atau overhead valve. Pada mesin coil diesel ini, katup yang digunakan adalah jenis overhead valve. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.